Rinanti duduk di ujung tempat tidur kecilnya yang reot di sebuah kamar sempit di losmen pinggiran kota. Bau pengap bercampur aroma parfum murahan menguar di udara, mengingatkan Rinanti akan rutinitas yang dijalaninya setiap malam. Kamar itu adalah ruang kerja sekaligus tempat istirahatnya, penuh dengan barang-barang seadanya. Cermin retak di dinding, lipstik berwarna mencolok, dan beberapa lembar uang yang tergeletak di meja kecil. Rinanti, perempuan berusia 27 tahun, pernah bermimpi menjadi seorang perawat. Hidupnya dulu sederhana, namun bahagia, di sebuah desa di Jawa Tengah. Hingga bapaknya jatuh sakit, dan keluarganya terjerat utang. Sebagai anak tertua, ia merasa harus membantu ibunya. Namun lapangan pekerjaan di desa begitu sempit dan pendidikan SMA-nya tak cukup untuk membuka banyak peluang. Desakan ekonomi mendorong Rinanti pergi ke kota, meninggalkan ibu dan dua adiknya yang masih kecil. Ia mulai bekerja sebagai pelayan kafe, tetapi gajinya nyaris tak cukup untuk makan, apalagi mengirim uang ke rumah. Godaan datang saat seorang teman memperkenalkannya pada pekerjaan malam yang menjanjikan uang cepat. Awalnya, ia menolak, merasa tak sanggup mengorbankan harga dirinya. Namun, malam-malam panjang penuh lapar dan ancaman utang membuatnya menyerah. Di awal pekerjaannya sebagai PSK, Rinanti adalah salah satu yang paling dicari. Parasnya memang tidak terlalu cantik, tapi senyumnya memikat dan pembawaannya ramah, membuat para tamu merasa nyaman. Ia bahkan sering mendapat pelanggan tetap yang memberinya uang lebih. Dalam waktu singkat, Rinanti mampu melunasi sebagian utang keluarganya dan membelikan adik-adiknya pakaian baru untuk sekolah. Namun, kehidupan seperti itu tak pernah bertahan lama. Belakangan ini jumlah pelanggannya terus menurun. Wajah-wajah baru, lebih muda, dan lebih berani mulai bermunculan di tempat kerjanya. Tamunya semakin sedikit, dan mereka yang datang pun lebih sering menawar harga hingga nyaris tak masuk akal. Rinanti merasa terdesak. Malam itu saat menghitung uangnya yang tak seberapa, ia termenung. Pikirannya melayang pada berbagai cara untuk bertahan hidup. Kalau begini terus, aku bisa mati kelaparan, gumamnya sambil memandangi cermin yang retak. Lingkar hitam di bawah matanya tampak semakin jelas. Aku butuh sesuatu yang bisa membuat mereka kembali padaku. Rinanti teringat obrolan dengan temannya, Santi, seorang PSK yang selalu tampak laris manis. Santi pernah bercerita tentang minyak bulu perindu, sebuah benda mistis yang dipercaya bisa memikat hati siapa saja. Kalau kamu punya itu, semua laki-laki pasti bakal kelepek-kelepek sama kamu, Rin, ujar Santi sambil terkekeh. Awalnya Rinanti menganggap cerita itu omong kosong. Tetapi sekarang, ketika uang di tangannya semakin menipis dan masa depannya terasa suram, ia mulai berpikir ulang. Apakah ia cukup putus asa untuk mengambil jalan itu? Dengan berat hati, Rinanti tahu bahwa ia tak punya banyak pilihan. Hari berikutnya, ia mulai mencari informasi tentang dukun yang bisa memberinya bulu perindu. Tanpa sadar, ia melangkah ke dalam dunia yang tak hanya menawarkan harapan, tetapi juga bahaya yang mengintai di baliknya. Pagi itu, Rinanti duduk di warung kecil di ujung jalan, menggenggam gelas kopi hitam yang mulai dingin. Ia menunggu Santi, satu-satunya teman yang ia percaya di dunia kerja malam. Tak lama, Santi datang dengan gaya santainya, mengenakan kaos ketat dan celana jeans robek. "Kenapa manggil aku pagi-pagi, Rin?" tanya Santi sambil memesan teh hangat. "Aku mau tanya soal minyak bulu perindu yang pernah kamu ceritain," jawab Rinanti tanpa basa-basi. Santi menaikkan alisnya, tampak terkejut sekaligus tertarik. "Akhirnya kamu kepikiran juga ya? Kamu serius mau pakai itu, Rin?" Rinanti mengangguk pelan, matanya penuh keraguan tapi juga keteguhan. "Aku butuh sesuatu
untuk bikin pelanggan balik lagi. Kalau enggak, aku nggak tahu harus gimana. Santi tersenyum tipis lalu berbisik, kalau gitu kamu harus ketemu Mbah Jirah. Dia yang kasih aku minyak itu. Tapi hati-hati ya, ini bukan barang main-main. Malam itu, Rinanti memutuskan untuk menemui Mbah Jirah. Meskipun hatinya penuh kecemasan, ia harus menumpang ojek ke desa terpencil yang berada di pinggir kota, tempat Mbah Jirah tinggal. Desa itu sepi dan gelap, hanya diterangi lampu ala kadarnya. Saat Rinanti tiba di sebuah gubuk kreot yang dikelilingi pohon bambu, udara terasa semakin dingin dan berat. Mbah Jirah, seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam, menyambut Rinanti di depan pintu. "Jadi, kamu yang mau minta bantuan?" tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya parau, namun ada wibawa yang membuat Rinanti tak berani mengalihkan pandangan. Rinanti mengangguk, lalu menceritakan alasannya datang. Mbah Jirah mendengarkan dengan seksama, mengangguk pelan, sambil sesekali tersenyum kecil. Setelah Rinanti selesai bercerita, Mbah Jirah mengeluarkan botol kecil berisi minyak dari dalam tas anyamnya. "Inilah yang kamu cari," ujar Mbah Jirah sambil meletakkan botol itu di meja. "Minyak bulu perindu. Cukup oleskan sedikit di pergelangan tanganmu sebelum bertemu orang, dan mereka akan terpikat." Rinanti menatap botol kecil itu dengan campuran rasa takjub dan ragu. "Cuma segitu, Bu?" tanyanya. Mbah Jirah terkekeh. "Jangan meremehkan benda ini. Tapi ingat, ada pantangannya. Kamu tidak boleh menggunakan ini untuk menyakiti hati orang lain atau memaksakan kehendak. Jika melanggar, kamu yang akan menanggung akibatnya." "Pantangan itu benar-benar serius, Mbah?" tanya Rinanti mencoba memastikan. "Lebih serius dari yang kamu bayangkan," jawab Mbah Jirah dan dengan tatapan tajam. "Barang ini bukan mainan, dan setiap benda gaib ada penjaganya. Mereka akan datang padamu jika merasa kau melanggar aturan." Rinanti menelan ludah, namun ia tetap mengambil botol itu. Di kepalanya ia berpikir bahwa pantangan itu terdengar seperti mitos belaka, hanya cerita untuk menakut-nakuti orang. Lagi pula apa yang lebih menakutkan daripada kehilangan segalanya? Sebelum Rinanti pergi, Mbah Jirah memberinya satu pesan terakhir. "Kalau sesuatu yang aneh mulai terjadi, kembalilah padaku sebelum semuanya terlambat." Rinanti mengangguk tanpa benar-benar mempedulikan peringatan itu. Dalam pikirannya, minyak ini adalah jalan keluar dari semua kesulitan yang menghimpit hidupnya. Ia hanya ingin mencoba, tanpa memikirkan apa yang mungkin terjadi di balik semua itu. Dengan botol kecil di tangan, Rinanti kembali ke kota, tak sadar bahwa langkahnya malam itu telah membuka pintu ke dunia yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Malam pertama Rinanti mencoba minyak bulu perindu. Ia merasakan sensasi aneh. Aroma manis bercampur wangi bunga melati menguar dari pergelangan tangannya. Meskipun ia hanya mengoleskan sedikit, ia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya yang panjang dan memoleskan lipstik merah. Hatinya masih dipenuhi keraguan, tapi ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah langkah yang benar. Saat Rinanti tiba di tempat biasa ia bekerja, perubahan langsung terasa. Beberapa pelanggan yang biasanya mengabaikannya tiba-tiba memandang dengan penuh minat. Bahkan seorang pria yang sebelumnya selalu memilih perempuan lain malam itu mendekatinya dengan senyum lebar. Aku belum pernah melihatmu secantik ini, Rinanti," ujarnya sambil menyerahkan sejumlah uang tanpa banyak menawar. Malam itu Rinanti mendapat lebih banyak pelanggan daripada biasanya. Ketika uang hasil kerjanya dihitung, jumlahnya hampir 3 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. Ia pulang dengan senyum lebar. Rasa cemas yang tadi membebaninya kini lenyap. Hari-hari berikutnya, keajaiban itu terus berlanjut. Pelanggannya datang bertubi-tubi, bahkan berebut waktu untuk bersamanya. Mereka tidak hanya membayar mahal, tetapi juga memberinya hadiah, mulai dari perhiasan emas, tas branded, hingga undangan makan malam di restoran mewah. Dalam waktu singkat, kamar sempitnya penuh dengan barang-barang mahal yang sebelumnya hanya bisa ia bayangkan. "Aku seperti hidup dalam mimpi,"
gumam Rinanti suatu malam sambil mengelus gelang emas baru di pergelangan tangannya. Rinanti mulai merasakan euforia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa mengirim lebih banyak uang untuk keluarganya di desa, membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri, dan bahkan mempertimbangkan untuk pindah ke apartemen yang lebih baik. Kehidupannya yang dulu penuh tekanan, kini berubah menjadi kemewahan yang menggiurkan. Namun di balik semua itu, Rinanti mulai berubah. Ia menjadi sombong, merasa bahwa minyak bulu perindu adalah kunci segalanya. Ia bahkan mulai melanggar pantangan yang diberikan oleh Mbah Jirah. Pantangan itu cuma omong kosong, katanya pada Santi saat mereka berbincang di kafe. Lihat sendiri, aku sekarang banyak menolak tamu, sampai ada yang sakit hati katanya. Tapi tidak apa-apa kok, justru aku makin sukses nih. Santi hanya tersenyum kecil, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan perubahan sikap Rinanti, namun memilih untuk tidak mengomentari lebih jauh. Pelanggan yang datang kini tak hanya sekedar terpikat, tetapi juga terlihat seperti kehilangan kendali. Beberapa bahkan mulai menunjukkan obsesi yang tidak wajar. Ada pria yang rela menunggu berjam-jam di luar losmen hanya untuk melihat Rinanti. Dan ada pula yang meninggalkan keluarganya demi bersamanya. Rinanti yang merasa berada di puncak dunia tidak peduli. Baginya perhatian berlebihan ini adalah bukti bahwa ia tak terkalahkan. Ia terus menggunakan minyak itu tanpa henti, mengabaikan peringatan Mbah Jirah. Namun keajaiban itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang ganjil. Suatu malam, Rinanti menemukan uang yang ia dapatkan memiliki bau anyir yang aneh. Perhiasan yang ia kenakan tiba-tiba terasa berat, seolah menarik tubuhnya ke bawah. Ia mulai bermimpi buruk. Bayangan hitam dengan mata merah membara berdiri di ujung tempat tidurnya, memandangnya tanpa berkata apa-apa. Tetapi Rinanti menepis semua itu sebagai efek dari kelelahan saja. Baginya selama uang terus mengalir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia terus menjalani kehidupannya yang penuh kemewahan, tak sadar bahwa bayangan gelap sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di lain waktu, hari itu Om Arman, seorang pengusaha kaya raya yang sukses di dunia properti, adalah pria paruh baya dengan pesona yang tak terbantahkan meski usianya jauh lebih tua. Cara berbicaranya yang tenang dan penuh wibawa membuat Rinanti merasa nyaman. Selain itu, pria ini memiliki daya tarik yang luar biasa, dan meskipun ia sudah berusia lebih dari 50 tahun, senyumnya masih bisa membuat perempuan muda seperti Rinanti merasa istimewa. Perkenalan mereka terjadi di malam yang sepi, saat Rinanti baru saja selesai dengan pelanggan lainnya. Om Arman mengunjunginya dengan tawaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sederhana namun langsung menyentuh hatinya. "Saya ingin memberimu sesuatu yang istimewa," kata Om Arman. Matanya menatap langsung ke mata Rinanti. Rinanti merasa cemas, namun tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang menggelayuti dirinya. Ia tahu, pria ini bukan orang sembarangan. Mereka berbicara lebih jauh, dan setelah beberapa waktu, Om Arman mengajaknya keluar. "Saya ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ayo ikut saya," katanya. Rinanti yang selalu berusaha menjaga jarak dari pria-pria seperti Om Arman akhirnya menyerah. Sesuatu tentang cara dia berbicara membuatnya tak bisa menolak. Tanpa ia sadari, perjalanan yang dimulai dengan ketidaksengajaan ini mengubah hidupnya. Mereka pergi ke showroom mobil mewah di pusat kota, tempat di mana deretan mobil sport dan sedan mewah berjajar rapi. Rinanti yang biasa saja dengan kendaraan mulai merasa takjub dengan semua kemewahan yang dipamerkan di hadapannya. "Pilihlah," kata Om Arman sambil melambaikan tangan ke arah berbagai mobil yang ada di showroom. "Semua ini untukmu, pilihlah." Rinanti tertegun. Ia tak pernah membayangkan dirinya bisa memiliki mobil semewah ini. Semua pilihan mobil yang ditawarkan terlihat luar biasa. Dari sedan mewah hingga mobil sport berwarna cerah. Tanpa ragu, Rinanti pun memilih mobil sport berwarna merah metalik, warna yang selalu ia impikan. Meski tak pernah bisa dijangkaunya, ia menatap Om Arman, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Om Arman tersenyum dan mengangguk, tanda setuju. "Kau memiliki selera yang bagus. Mobil ini akan segera jadi milikmu. Aku ingin melihatmu bahagia, Rinanti." Mereka berjalan keliling showroom, mengamati berbagai pilihan mobil lainnya.
Namun Rinanti hanya bisa terpaku pada satu mobil yang sudah ia pilih. Dalam hatinya ia merasa bahagia sekaligus bingung. Mengapa Om Arman begitu baik padanya? Apa yang ia inginkan? Rinanti masih bingung. Namun suasana hati dan perhatian yang diberikan Om Arman membuatnya merasa dihargai. Ia pun mulai merasa ada ikatan antara mereka yang lebih dari sekedar hubungan pelanggan dan PSK. Meski dirinya sadar bahwa ini bukan hubungan yang sehat, di dalam hati Rinanti muncul sebuah harapan, sebuah impian yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Mungkin justru Om Arman yang bisa memberinya kehidupan baru. Setelah proses pembelian selesai, mereka pergi ke restoran mewah untuk makan malam. Obrolan mereka semakin akrab, meskipun Rinanti masih cemas dengan perasaan yang mulai berkembang dalam dirinya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Om Arman terasa seperti pujian yang membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, jauh di dalam hatinya, Rinanti merasakan sedikit kegelisahan. Apakah ini hanya ilusi? Apakah ini akibat dari pengaruh bulu perindu? Ia mulai bertanya-tanya, apakah kekayaan yang ditawarkan Om Arman adalah sebuah janji yang akan mengubah hidupnya selamanya, atau hanya tipu daya yang akan membawa lebih banyak masalah? Malam itu Rinanti tak bisa tidur. Gambaran wajah Om Arman dan tawaran-tawaran mewah yang datang bersamanya terus menghantuinya. Apa yang seharusnya ia lakukan? Ia merasa terperangkap dalam keinginan dan ambisi. Di satu sisi, terpesona oleh apa yang ditawarkan pria kaya itu, dan di sisi lain, merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Namun satu hal yang pasti, hidup Rinanti kini telah berubah. Ia tidak tahu kemana arah ini akan membawanya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa segala sesuatu mungkin bisa terjadi. Di samping itu, setiap malam Rinanti terjebak dalam mimpi buruk yang sama. Ia berada di hutan lebat, dikelilingi pohon-pohon besar dengan akar yang menjalar seperti tangan yang mencoba mencengkramnya. Dari kegelapan, sosok tinggi dengan wajah menyeramkan muncul. Wajah itu bukan wajah manusia. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan senyumnya memperlihatkan gigi-gigi yang panjang dan tajam. Rinanti, kau belum menyerahkan sesuatu untukku. Aku telah memberikan semuanya untukmu melalui bulu perindu itu. Suara itu menggema, terdengar seperti ribuan suara yang berbicara serempak. Rinanti terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memegang dada mencoba menenangkan diri. Tetapi setiap kali ia mencoba tidur kembali, mimpi itu muncul lagi, semakin jelas dan menyeramkan. Di siang harinya, rasa lelah dari malam-malam tanpa tidur mulai membuatnya terlihat pucat. Namun ia masih memaksakan diri bekerja. Om Arman datang seperti biasa. Kali ini ia terlihat lebih gelisah dan terus menatap Rinanti tanpa berkedip. Om Arman kenapa? Tanya Rinanti. Aku cuma mau kamu gak pergi dari hidupku, Rin, jawab Om Arman dengan suara serak. Malam itu, Om Arman menghabiskan waktu lebih lama dari biasanya. Setelah ia pergi, Rinanti merasa lega karena akhirnya bisa beristirahat. Tetapi keesokan harinya, berita mengejutkan menyebar. Om Arman menghilang tanpa jejak. Orang-orang mengatakan terakhir kali Om Arman terlihat adalah di depan parkiran apartemen Rinanti. Beberapa bahkan mulai bergosip bahwa kehadiran Rinanti membawa sial. Rinanti mencoba mengabaikan itu semua, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Ia merasa ada kaitan antara dirinya, bulu perindu, dan hilangnya Om Arman. Rinanti memutuskan kembali menemui Mbah Jirah. Saat sampai di gubuk kecil tempat dukun itu tinggal, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Bau kemenyan menyengat hidungnya, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah. Mbah, aku ingin bicara, Mbah. Rinanti memanggil dari luar. Mbah Jirah akhirnya keluar. Matanya menatap tajam seolah sudah tahu apa yang akan dikatakan Rinanti. Ada apa, Nduk? Tanya Mbah Jirah dengan nada datar. Rinanti menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Mimpi buruk, pelanggannya menghilang, dan bayangan hitam yang terus menghantui. Mbah Jirah mendengarkan dengan tenang, tetapi wajahnya perlahan berubah serius. Ya, itu adalah resiko dari kau memakainya. Bulu perindu itu ada yang menungguinya. Kau nikmati saja ya. Kau kan sudah mendapatkan semuanya. Semakin hari,
Kehidupan Rinanti berubah drastis setelah menggunakan bulu perindu. Uang yang mengalir deras, mobil mewah, tak mampu menutupi kekosongan yang mulai merayapi hatinya. Di balik gemerlapnya kemewahan ada sesuatu yang lebih gelap mengintai. Rinanti mulai merasa ada yang salah dengan dirinya, meski ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Pada suatu malam, setelah pulang dari sebuah pesta yang diadakan oleh salah satu pelanggan tetapnya, Rinanti merasakan hal yang tak biasa. Ia membuka pintu rumah dengan perasaan tak menentu, merasa seolah-olah ada yang mengikuti langkahnya. Saat pintu apartemennya tertutup, rasa cemas dan ketakutan itu semakin membesar. Sebuah suara lembut namun penuh dengan ancaman berbisik dari dalam tubuhnya. "Kami datang untukmu." Rinanti berhenti sejenak, meraba lehernya, seakan ada sesuatu yang menekan di dalam tubuhnya. Hatinya berdegup kencang. Apa itu? Pikirnya panik. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, namun suara itu semakin keras, semakin jelas, seolah berasal dari kedalaman yang jauh di dalam dirinya. Keadaan semakin memburuk saat ia tidur. Setiap malam ia dihantui oleh mimpi yang menyeramkan. Dalam mimpinya, sosok-sosok menyeramkan muncul dari kegelapan dengan wajah yang kabur, namun mata mereka memancarkan kilat yang tajam. Mereka tidak berbicara, hanya mendekat dan mengelilinginya, mencengkeram tubuhnya. Rasa takut dan panik membuat Rinanti terbangun. Tubuhnya berkeringat dingin. Namun suara itu terus mengikuti. "Kami ingin tinggal di dalam tubuhmu." Malam demi malam, mimpi itu semakin mengganggu. Rinanti merasa tubuhnya semakin lemas dan pikirannya semakin kabur. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya, seakan ada kekuatan asing yang mengambil alih sebagian dirinya. Rasanya seperti ada yang menggerakkan tangannya tanpa perintah atau membisikkan kata-kata yang tidak pernah ia inginkan. Suatu malam saat ia sedang sendirian di rumah, perasaan aneh itu memuncak. Tiba-tiba bau bunga melati yang harum menusuk hidungnya. Padahal di sekelilingnya tidak ada satupun bunga melati. Rinanti terkejut dan berlari ke jendela, berharap udara segar bisa mengusir perasaan aneh itu. Namun bau itu tetap ada, menyelubungi ruangannya. Tiba-tiba, suara ketukan halus terdengar dari pintu. Rinanti yang sudah lemas perlahan mendekati pintu. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Namun saat menutupnya kembali, dia melihat bayangan hitam yang bergerak di balik cermin. Bayangan itu bukan miliknya. Itu bukan tubuhnya yang tercermin, melainkan tubuh yang lebih besar, lebih gelap, dengan mata yang menyala di kegelapan. Ia menjerit dan tiba-tiba tubuhnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Rinanti jatuh terduduk, memegangi kepala yang terasa sakit luar biasa. "Apa yang sedang terjadi?" teriaknya dengan gemetar. "Mengapa aku merasakan ini?" Tapi suara itu kembali datang, lebih keras dari sebelumnya. "Kau adalah inang dari kami sekarang. Kami akan hidup di dalam dirimu." Rinanti merasa pusing dan hampir pingsan. Ia mulai menyadari bahwa bulu perindu yang dulu dipilih dengan penuh harapan untuk memperbaiki hidupnya justru telah membawanya ke dalam sebuah keterperangkapan yang mengerikan. Makhluk-makhluk gaib yang selama ini tertarik padanya bukan hanya menginginkan perhatian manusia, tapi mereka ingin menguasai tubuhnya. Mereka sudah mulai merasuk ke dalam dirinya seperti parasit yang perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Hari-harinya kini dipenuhi oleh suara-suara aneh, bisikan yang tak pernah berhenti. Ketika ia melihat ke cermin, matanya tidak lagi bercahaya seperti dulu. Tampak kosong, penuh dengan kegelapan, seperti ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Rinanti tahu ia tidak lagi sepenuhnya dirinya sendiri. Bagian dari dirinya sudah menjadi milik mereka. Pelanggan yang datang semakin obsesif. Mereka tidak hanya menginginkan tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Beberapa dari mereka mulai menunjukkan perilaku yang lebih gelap dan aneh, mengungkapkan dorongan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa kali ada yang mengintai rumahnya pada malam hari, menyelinap seperti bayangan, memanggil-manggil namanya, seperti tergila-gila pada Rinanti. Rinanti merasa terkurung dalam dunia yang tak pernah ia pilih. Semua kebahagiaan yang dulu datang dengan cepat,
kini berubah menjadi teror yang tak berkesudahan. Di tengah kebingungannya, ia kembali teringat pada kata-kata dukun yang memberinya bulu perindu. Ada harga yang harus dibayar. Kekuatan ini datang dengan bayaran yang tak bisa dihindari. Kini Rinanti merasa seperti sebuah kapal yang tenggelam perlahan, tak bisa melawan apapun. Ia ingin keluar, namun tak tahu jalan menuju keselamatan. Semua yang ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan dan kemewahan kini berubah menjadi kutukan yang tak terelakkan. Uang yang melimpah, mobil mewah dan perhatian dari pria-pria kaya tidak lagi mampu mengusir ketakutannya. Di dalam tubuhnya makhluk-makhluk gaib itu berdiam, menunggu kesempatan untuk menguasai sepenuhnya, menjadikannya rumah mereka yang abadi. Hari-hari Rinanti berubah menjadi sunyi dan penuh dengan ketakutan yang semakin mendalam. Setelah pertemuan terakhir dengan pelanggan yang menunjukkan sikap obsesif yang terlalu berlebihan, ia memutuskan untuk tidak menerima tamu lagi dulu. Keputusan itu datang setelah beberapa malam berturut-turut dihantui oleh mimpi-mimpi buruk dan teror yang semakin parah. Tubuhnya semakin lemah dan wajahnya semakin pucat, seakan kehidupan dan energinya tersedot oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Rinanti tidak lagi merasa dirinya sendiri. Rasa kantuk yang tak tertahankan datang setiap saat, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menahan dirinya untuk tetap terjaga. Ia merasa kehadiran makhluk gaib itu semakin jelas, entitas yang selama ini diam-diam menunggu untuk merasuk ke dalam tubuhnya. Setiap kali ia menatap cermin, ia tidak lagi mengenali sosok yang ada di depannya. Matanya yang dulu cerah dan penuh semangat, kini tampak kosong, seakan ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Pada suatu pagi, Rinanti merasa tubuhnya semakin kurus. Ia menatap dirinya di cermin, menilai perubahan yang terjadi dalam dirinya. Wajahnya yang dulu cantik, kini tampak seperti bayangan diri tanpa warna, pucat pasi, seperti mayat yang tak pernah diperlakukan dengan layak. Dulu, ia selalu menjaga penampilannya, merasa bangga dengan tubuh dan wajahnya yang menggoda. Namun kini tubuhnya yang dahulu penuh pesona, kini tampak rapuh dan hampir tak berbentuk. Kenapa ini terjadi padaku? Rinanti berbisik kepada dirinya sendiri. Suaranya serak dan lemah. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan matanya mulai berair. Meski tidak ada alasan jelas mengapa ia menangis, seperti ada sesuatu yang sedang merobek hatinya. Namun ia tak tahu apa itu. Suasana di rumahnya semakin mencekam. Setiap sudut rumah terasa penuh dengan kehadiran yang tak terlihat. Rinanti sering mendengar suara langkah kaki yang datang dari arah belakangnya, suara ketukan lembut di pintu yang tidak pernah ia buka, dan terkadang suara bisikan halus yang membuat tubuhnya menggigil, seakan diawasi terus-menerus. Semakin lama bisikan itu semakin nyata, semakin keras, semakin terasa seperti sesuatu yang terperangkap di dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya teman yang dulu sering datang tak lagi pernah mengunjungi. Rinanti sadar bahwa orang-orang yang dulu datang untuk menghabiskan waktu dengannya kini menjauh, takut akan perubahan yang terjadi padanya. Kabar tentang dirinya mulai menyebar, meski tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Hanya saja mereka merasakan aura yang aneh yang mengelilingi apartemennya. Seperti ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak terlihat namun terasa. Suatu malam Rinanti bangun dari tiduran yang gelisah. Waktu sudah larut, namun matanya tetap terbuka lebar, menatap ke arah langit-langit kamar yang gelap. Tiba-tiba suara berat terdengar lagi. Sebuah bisikan yang sangat dekat seakan datang dari dalam dirinya. "Kami sudah di sini. Kamu tidak bisa lari." Suara itu mengisi ruang kamar, membuat udara terasa semakin berat. Rinanti merasakan tubuhnya seperti tertarik ke dalam kegelapan yang mengerikan, seolah-olah ada tangan yang menariknya dari dalam. Ia mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa semakin berat. Langkahnya tak lagi pasti. Ketika ia menginjakkan kaki, tubuhnya bergetar, dan ia hampir terjatuh. Badannya begitu kurus, kulitnya semakin tipis dan terlihat keriput, seakan seluruh energi dan kekuatan hidupnya telah menghilang. Di dalam hatinya Rinanti merasa putus asa. Semua uang yang ia miliki, semua kemewahan yang dulu dikejarnya, kini tak lagi memberi arti. Walau semua itu berlimpah, mereka hanya menjadi ilusi yang menghantui,
Sebuah jebakan yang membuatnya terperangkap dalam penderitaan yang tak terhindarkan. Bulu perindu yang dulu memberinya kekuatan, kini malah menjadi kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Ia tidak lagi merasa dirinya hidup. Ia hanya merasa sebagai rumah bagi entitas-entitas gaib yang mulai merasuk sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Keheningan yang mencekam itu dipecahkan oleh sebuah suara keras di luar rumahnya. Rinanti terkejut dan berjalan perlahan menuju pintu. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka pintu, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberinya jawaban. Sesuatu yang bisa membuat teror ini berhenti, namun yang ia temui hanya bayangan gelap yang melintas dengan cepat, seakan tidak nyata, meluncur pergi begitu saja, cepat, tanpa meninggalkan jejak. Panik merayapi pikirannya. Rinanti menutup pintu dengan terburu-buru, namun hatinya semakin berat. Kini ia tidak lagi hanya merasa terisolasi dari dunia luar. Ia merasa terisolasi dari dirinya sendiri. Badannya semakin lemah, matanya semakin kabur, dan pikirannya semakin kacau. Rinanti tahu bahwa ia sedang melawan waktu, melawan makhluk-makhluk gaib yang berusaha menguasai hidupnya, dan melawan keputusasaannya yang semakin mendalam. Rinanti ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia ingin melarikan diri, namun tubuhnya terasa terlalu lemah untuk bergerak. Seiring waktu ia semakin terperangkap dalam dunia yang tak pernah ia pilih. Dunia yang penuh dengan teror dari alam gaib. Semua yang pernah ia impikan kini berakhir dengan kesendirian dan ketakutan yang tak terucapkan. Ia sadar hidupnya telah berubah menjadi siksaan yang tak bisa ia lari darinya. Di sisi lain, Rinanti duduk termenung di kamar kecilnya yang kini terasa seperti penjara di dalam apartemen mewah. Mimpi buruk, bayangan hitam, dan suara-suara aneh terus menghantui, membuatnya kehilangan tenaga dan semangat hidup dalam kebimbangannya. Seorang teman lama, Lestari, datang menemuinya. Lestari adalah satu dari sedikit orang yang tahu betapa sulit kehidupan Rinanti sebelum itu. "Aku gak tega lihat kamu begini, Rin. Kalau kamu butuh pertolongan, coba temui Ustadz Ibrahim," kata Lestari sambil memegang tangan Rinanti dengan lembut. Setelah Rinanti menceritakan semuanya. "Ustadz," Rinanti ragu. "Apa dia bisa membantu aku? Ini bukan masalah biasa, Tar. Masalah gaib." "Iya, kamu coba aja. Beliau bukan cuma ustadz biasa gitu, bukan ustadz yang mengaji-ngaji aja. Banyak orang bilang dia paham soal hal-hal yang kayak gini kok," Lestari meyakinkannya. Setelah lama berpikir, Rinanti akhirnya memutuskan untuk mencoba. Keesokan harinya, ia dan Lestari pergi ke sebuah desa di pinggiran kota, tempat Pak Ibrahim tinggal. Rumahnya sederhana, dikelilingi kebun kecil yang tampak rapi dan asri. Aura ketenangan terasa begitu kuat saat Rinanti melangkah masuk. Pak Ibrahim, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan wajah teduh dan senyum ramah, menyambut mereka. Setelah mendengar cerita Rinanti, ia menghela nafas panjang. "Astagfirullah, Nak Rinanti, apa yang kamu alami ini berat, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar," ujarnya lembut. Bulu perindu adalah media gaib yang tidak hanya menarik manusia, tetapi juga makhluk halus. Mereka terikat pada energi benda itu, dan semakin sering digunakan, semakin kuat pengaruh mereka dalam hidupmu. Rinanti menunduk, merasa malu sekaligus takut. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak kuat lagi hidup seperti ini, Pak." "Kamu harus melepaskan kekuatan itu, Nak. Tapi prosesnya tidak mudah. Kamu perlu membersihkan dirimu, baik secara lahir maupun batin," jawab Ustadz Ibrahim. Ia menjelaskan bahwa untuk melepaskan pengaruh bulu perindu, Rinanti harus menjalankan serangkaian doa dan puasa selama 7 hari. Selain itu, minyak bulu perindu yang ia gunakan harus dimusnahkan dengan cara khusus yang melibatkan doa tertentu agar makhluk gaib yang terikat pada minyak itu tidak lagi mengganggu. "Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, Rinanti," tambah Pak Ibrahim dengan nada serius. "Kamu harus benar-benar meninggalkan cara hidup yang membuatmu bergantung pada benda itu. Kalau tidak, semua usahamu akan sia-sia." Rinanti terdiam lama. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Pak Ibrahim. Kehidupan sebagai PSK adalah sumber masalah ini.
Dan melepaskan bulu perindu berarti melepaskan semua keuntungan yang selama ini ia nikmati. "Kalau saya tidak bisa melakukannya gimana, Pak?" tanya Rinanti dengan suara kecil. "Ya, konsekuensinya lebih besar, Nak. Makhluk-makhluk itu tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jiwamu," jawab Pak Ibrahim tanpa basa-basi. Hati Rinanti bergolak. Ia merasa takut, bingung, dan marah pada dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya. Ia akhirnya setuju untuk menjalani proses pemulihan tersebut dan pelepasan atau memutus janji gaib dengan bulu perindu. Pak Ibrahim memberinya petunjuk tentang doa yang harus ia baca setiap hari dan jenis puasa yang harus ia jalani. Rinanti juga diberi sebuah botol kecil berisi air yang telah didoakan untuk ia gunakan dalam mandi setiap pagi, dicampurkan pada air untuk mandi selama 7 hari. Ketika Rinanti pulang, untuk pertama kalinya ia merasa sedikit lega. Namun ia juga tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Jalan menuju kebebasan dari kekuatan bulu perindu bukanlah hal yang mudah, dan Rinanti harus menghadapi semua tantangan itu dengan tekad yang kuat. Singkat cerita, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Di ruang tengah rumah Pak Ibrahim, Rinanti duduk di atas tikar dengan wajah tegang. Di hadapannya Pak Ibrahim bersiap memulai ritual pelepasan. Sebotol kecil minyak bulu perindu diletakkan di tengah lingkaran yang dibentuk dari garam dan segenggam dedaunan kering. Doa-doa mulai dilantunkan, mengisi ruangan dengan getaran spiritual yang terasa berat namun menenangkan. Namun tidak lama setelah ritual dimulai, udara di ruangan itu berubah menjadi pengap. Lampu yang sebelumnya terang mendadak berkedip-kedip, seakan ada energi yang bertabrakan. Sebelum padam sepenuhnya, Rinanti merasakan tubuhnya gemetar tanpa ia sadari, dan dari sudut matanya, bayangan gelap mulai bermunculan di dinding. "Makhluk itu mulai menunjukkan dirinya," ujar Pak Ibrahim dengan tenang. Suaranya tetap stabil meskipun situasi semakin mencekam. Tiba-tiba angin kencang berembus di dalam ruangan. Meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat, botol minyak di tengah lingkaran bergetar hebat, seolah ingin melompat keluar dari tempatnya. Pak Ibrahim terus melantunkan doa, kali ini dengan suara lebih keras, mencoba menenangkan energi yang mengamuk di ruangan itu. Rinanti yang hanya bisa menyaksikan semuanya dengan tubuh gemetar, mendengar suara mengerikan yang berasal dari kegelapan. Suara itu seperti bisikan kasar, memanggil namanya dengan nada penuh amarah. "Rinanti, kau tidak bisa kabur. Kau sudah menjadi milik kami." Rinanti menjerit dan memeluk dirinya sendiri. Dalam ketakutannya, kilasan masa lalunya mulai muncul. Ia melihat dirinya sebagai seorang gadis muda yang polos, tumbuh dalam keluarga miskin dengan bapak yang pemabuk dan ibu yang sering menangis diam-diam di sudut rumah. Dari mabuk-mabuknya itu, bapaknya melakukan hutang-hutang juga untuk melakukan perjudian. Pilihan hidup sebagai PSK yang ia ambil bukanlah karena keinginan, melainkan paksaan keadaan untuk melunasi hutang-hutang bapaknya itu. Kilas balik itu terus berlanjut. Rinanti melihat wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti, juga wajah-wajah pelanggan-pelanggan yang kini menjadi korban dari kekuatan minyak bulu perindu. Air matanya mengalir tanpa henti. Dalam hati kecilnya, ia mulai menyesali semuanya. "Ya Allah, maafkan aku. Ampuni aku, tolong aku ya Allah," bisiknya nyaris tak terdengar. Sementara itu Pak Ibrahim sedang berhadapan dengan puncak amarah makhluk gaib penjaga minyak tersebut. Bayangan hitam itu mulai berbentuk menjadi sosok besar dengan mata merah menyala dan taring yang panjang. Sosok itu melayang di udara, berusaha menembus lingkaran doa yang dibuat Pak Ibrahim. "Kau tidak berhak menguasainya, wahai makhluk laknat," seru Pak Ibrahim. Dengan satu tangan terangkat, ia melantunkan ayat-ayat suci pilihan dengan lebih lantang, menciptakan gelombang energi yang membuat makhluk itu mundur. Lalu, makhluk itu mengeluarkan suara jeritan melengking yang memekakkan telinga, membuat Rinanti semakin ketakutan. Namun di saat yang sama, ia merasa ada kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Sebuah keberanian kecil, seperti nyala lilin di tengah badai. "Pak, saya siap, Pak," teriak Rinanti mencoba menguatkan dirinya. Pak Ibrahim melirik Rinanti, lalu tersenyum samar. "Baiklah, kalau kau benar-benar siap, ikuti kata hatimu. Akui kesalahanmu dan lepaskan semuanya."
Dengan sisa tenaga, Rinanti berlutut dan memejamkan mata. Ia menangis jadi-jadinya mengucapkan permohonan maaf pada Tuhan dan berjanji untuk meninggalkan jalan hidupnya yang kelam yang penuh syirik. Doa Rinanti menjadi tambahan kekuatan dalam ritual itu. Lingkaran doa semakin terang dan makhluk gaib penjaga minyak itu terlihat semakin lemah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, sosok itu akhirnya meledak menjadi serpihan-serpihan bayangan, meninggalkan ruangan dalam keheningan total. Ritual selesai, botol minyak di tengah lingkaran kini kosong tanpa isi gaib, tanpa jejak energi apapun. Rinanti terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas tetapi jiwanya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Pak Ibrahim menyuruh Lestari untuk membantu membangunkan Rinanti, memberikan segelas air putih yang sudah didoakan dan sisanya untuk dibasuhkan di wajahnya untuk menenangkan dan menghilangkan sisa-sisa energi negatif. Ini bukan akhir dari perjuanganmu, nak. Taubat yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya ya, nak, kata Pak Ibrahim dengan nada penuh pengertian. Sekarang kamu punya kesempatan untuk memulai hidup baru. Rinanti mengangguk pelan. Di dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Tidak mudah, tetapi ia siap untuk melangkah maju. Selesai. Semoga menghibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum.